Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa di dalam kesempatan yang indah ini. Mari kita bersama-sama belajar sebagian dari firman Tuhan untuk kehidupan kita. Saudara kita sebagai makhluk masyarakat, kita itu berkumpul dengan orang lain. Dan tentunya mungkin dalam perkumpulan ini kadang-kadang kita bisa bergesekan satu dengan yang lain. Kadang-kadang ada masalah demi masalah. Kadang ada yang cepat diselesaikan. Ada yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga berlarut-larut menjadi masalah yang besar. Tapi marilah saat ini kita mau belajar daripada firman Tuhan. Saya ajak untuk kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop ini sebetulnya dibicarakan tentang kasih. Kasih itu secara dasar dari kehidupan itu penting sekali. Tapi kita masih perlu untuk belajar beberapa hal karena kita juga menghadapi kehidupan yang kompleks. Seperti saya tadi katakan, kita makhluk yang bermasyarakat. Mungkin ada saatnya kita menghadapi satu problem. Mungkin ada saatnya kita menghadapi konflik. Mungkin masalah yang kecil sekalipun kadang bisa menjadi masalah yang besar. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan solusi yang luar biasa. Sebagaimana ayat tadi saya bacakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Sopan ini penting dalam pergaulan kita sehari-hari. Arti sopan juga dalam bahasa Inggris dikatakan respect. Jadi respect itu rasa hormat. Mungkin kita bisa berselisih dengan orang, tetapi kalau kita mempunyai hati yang respect, kita akan berkata-kata dengan hati-hati untuk tidak melukai perasaan orang lain. Dan kalau kita bisa menyelesaikan dengan sejuk, itu akan terselesaikan dengan indah. Sebab itu mari kita belajar untuk sopan ini. Tidak berusaha melukai orang, tetapi kita menjaga kondisi pembicaraan kita ini tetap baik, tetap sejuk, sehingga kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyelesaikan masalah dengan damai sejahtera. Yang kedua, saudara, dikatakan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, sama dengan tidak egois. Dalam menyelesaikan problem, kita harus tidak egois. Mari kita sama-sama cari solusi yang menguntungkan bersama-sama supaya selesai dengan baik. Sebab itu ego kita kadang-kadang kita kalahkan demi persatuan, demi perdamaian. Nah, itulah jalan yang Tuhan ingin supaya kita tempuh. Bukan mau menang-menangnya sendiri, tetapi kita bersama-sama merasakan perasaan orang lain juga. Yang ketiga dikatakan tidak pemarah. Saudara, kalau kita menyelesaikan masalah, baru permulaan sudah emosi, biasanya berakhir dengan bertengkar atau berpisah dengan perasaan tidak puas. Tetapi kalau kita mau menyisihkan perasaan pribadi kita, kita cobalah usaha berbicara dengan baik, dengan hati yang sabar, dengan hati yang lembut. Saya kira problem akan mudah terselesaikan. Sebab itu mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan berikan hati yang sabar, hati yang lemah lembut, supaya walaupun ada problem, kami boleh menyelesaikan dengan baik. Dan yang keempat, saudara, dikatakan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Biarlah kalau mungkin orang lain bersalah, kita berusaha untuk melupakan. Bahkan kalau boleh buang kesalahan orang lain. Mungkin masalah besar jadikan kecil. Kalau sudah kecil kita buang. Terutama kita serahkan kembali ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan itu hakim yang adil. Mungkin kita harus kalah. Mungkin kita harus mengalah demi untuk penyelesaian masalah. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang mengerti hati kita. Dan Tuhan mengerti sedetil-detil problem yang kita hadapi. Dan kalau kita mau seperti apa yang acuan firman Tuhan tadi, kita berusaha ngomong yang baik, tetap memberi hormat dengan lawan kata kita. Kita tidak egois, kita coba belajar sabar. Dan kita tidak mau menyimpan kesalahan orang lain.
saya yakin semua itu akan mudah terselesaikan. Puji nama Tuhan, saya harap mungkin saudara punya masalah, tapi Tuhan akan menolong semua terselesaikan dengan baik. Amin.